Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdi Markun dengan NIM S1122018. Jadi tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data dengan materi tentang QWS atau antrian. Definisi dari antrian. Antrian ini dia mirip dengan stack, tetapi memiliki aturan yang berbeda dalam hal bagaimana elemen-elemen ditambahkan dan dihapus. Jika pada stack elemen ditambahkan dan dihapus di satu ujung atau last in, first out atau LIFO. Pada antrian elemen ditambahkan di satu ujung dan dihapus di ujung lainnya, atau first in, first out. Prinsip first in, first out ini adalah prinsip ini memastikan bahwa elemen pertama yang masuk adalah elemen pertama yang keluar. Prinsip ini sangat umum digunakan dalam berbagai situasi sehari-hari yang melibatkan antrian, seperti antrian di kasir atau antrian kendaraan di lampu lalu lintas. Lalu ada penyisipan dan penghapusan. Dalam antrian, elemen baru selalu ditambahkan di bagian belakang, dan elemen dihapus dari bagian depan. Ini berarti elemen yang paling lama berada dalam antrian adalah elemen yang dihapus berikutnya. Contoh itu antrian di wahana taman hiburan. Orang-orang yang menunggu dalam antrian untuk naik wahana mengikuti prinsip FIFO, first in, first out. Orang pertama yang datang adalah orang pertama yang dapat naik wahana. Ada juga contohnya itu tentang panggilan telepon di pusat layanan. Panggilan telepon yang dia arahkan ke pusat layanan, pelanggan juga menggunakan prinsip first in, first out. Panggilan pertama yang masuk akan menjadi panggilan pertama yang dijawab oleh agen layanan. Sini ada ilustrasi pada gambar pertama. Gambar A. Gambar ini menunjukkan orang-orang yang menunggu untuk membeli tiket di loket. Orang pertama yang tiba adalah orang yang pertama dilayani. Ada juga pada gambar B, menunjukkan antrian panggilan di pusat layanan. Panggilan pertama yang masuk adalah panggilan pertama yang dijawab. Oke, selanjutnya tipe data abstrak antrian. Ada formal. Tipe data abstrak antrian mendefinisikan sebuah struktur yang menyimpan objek-objek dalam urutan tertentu, di mana akses ke elemen-elemen dan penghapusannya dibatasi pada elemen pertama dalam antrian. Penambahan elemen-elemen baru hanya bisa dilakukan di bagian belakang antrian. Ada juga prinsip first one, first out, first in, first out. Prinsip ini memastikan bahwa elemen-elemen diproses dalam urutan kedatangan mereka, yaitu elemen-elemen yang masuk pertama kali akan diproses pertama kali. Ada juga metode dasar QNQW, yaitu menambahkan elemen E ke bagian belakang antrian Q. Ini seperti seseorang yang datang terakhir dan bergabung di bagian belakang antrian. Ada juga QDQQ, ini dia menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian Q. Ini seperti orang yang berada paling depan dalam antrian.
yang dilayani dan keluar dari antrian. Jika antrian kosong, metode ini akan menghasilkan kesalahan. Itu ada lagi metode akses tambahan. Ada queue first, mengembalikan referensi ke elemen di depan antrian key tanpa menghapusnya. Ini memungkinkan kita untuk melihat elemen pertama dalam antrian tanpa mengeluarkannya. Jika antrian kosong, metode ini akan menghasilkan kesalahan. Ada juga queue is empty, mengembalikan true jika antrian key tidak mengandung elemen apapun. Ini berguna untuk memeriksa apakah antrian kosong. Ada juga len key, len dalam kurung queue. Dia ini mengembalikan jumlah elemen dalam antrian key. Di dalam Python, ini diimplementasikan dengan metode khusus len. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Konvensi. Secara konvensi, kita mengasumsikan bahwa antrian yang baru dibuat adalah kosong. Tidak ada elemen dalam antrian pada saat pembuatan. Selanjutnya itu tidak ada batas kapasitas. Antrian tidak memiliki batas kapasitas awal, yang berarti bisa menampung sejumlah elemen yang dibutuhkan sesuai kebutuhan. Tipe elemen arbitrary. Elemen-elemen yang ditambahkan di antrian bisa memiliki tipe data yang beragam, tidak terbatas pada satu jenis tipe data saja. Sini ada contoh operasi. Operasi QNQW dalam kurung 5. Sini nilai kembalinya tidak ada. Sini keadaan antriannya itu dari depan ke belakang itu 5. Dan seterusnya. Sini ada juga QNQW3. Return value-nya itu tidak ada. Sini mengembalikan. Sini dia menambahkan 3. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Tentang implementasi antrian berbasis array. Oke, kita lanjut ke implementasi antrian berbasis array. Ada implementasi pertama itu sini menggunakan append untuk menambahkan elemen di akhir daftar list. Ada juga menggunakan kalau dalam Python dia metode append digunakan untuk menambahkan elemen baru ke akhir daftar. Proses ini berlangsung dengan waktu konstan karena elemen baru ditambahkan langsung ke ujung daftar. Ada juga menggunakan pop untuk menghapus elemen pertama dari daftar ketika melakukan dequeue. Metode pop menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari daftar. Namun operasi ini tidak efisien karena semua elemen setelah elemen pertama harus digeser satu posisi ke kiri. Ini menyebabkan waktu eksekusi O dalam kurung N, di mana N adalah panjang daftar. Sini ada append ini dia menambahkan elemen di ujung kanan akhir antrian. Kalau pop ini dia menghapus elemen di ujung kiri awal antrian. Dequeue ini dia proses menghapus elemen dari antrian direpresentasikan dengan pop. Ada enqueue, proses menambahkan elemen ke antrian direpresentasikan dengan append.
Ada juga inefisiensi implementasi. Implementasi ini dianggap tidak efisien karena operasi POP0 memiliki kompleksitas waktu O(n). Setiap kali kita menghapus elemen pertama, semua elemen lainnya harus digeser satu posisi ke kiri, yang membutuhkan waktu proporsional terhadap jumlah elemen dalam daftar. Berikut kita coba berikan kode lengkapnya. Kita buat kelas array kue.
Ini contoh penggunaannya QEW sama dengan array. Ini saya ganti kelas QEW. Ini saya coba jalankan. Menghasilkan output 1. Sini juga 1. Kita kembali ke slide-nya. Selanjutnya implementasi kedua. Metode yang sama untuk menambahkan elemen. Proses penambahan elemen ke antrian NQW tetap menggunakan metode append dalam kurung E, seperti pada implementasi pertama. Ini tetap efisien dengan kompleksitas waktu. Ada juga penggantian implementasi POP. Untuk menghindari inefisiensi dari POP 0, kita menggantinya dengan cara lain. Alih-alih menghapus elemen pertama secara fisik dari data, kita hanya mengganti referensi elemen yang di DQQ dengan non. Ini memungkinkan kita untuk menghindari penggeseran elemen lain di daftar. Yang ketiga itu mempertahankan variabel eksplisit F. Kita menggunakan variabel F untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini berada di depan antrian. Ini memungkinkan kita untuk mengetahui elemen mana yang akan didekui berikutnya tanpa harus memindahkan elemen lain dalam daftar. Ada juga waktu eksekusi. Karena kita hanya mengganti elemen dengan non dan menggeser indeks depan, operasi dekui menjadi dalam kurung 1 yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan O dalam kurung N dari implementasi pertama. Selanjutnya, kebutuhan ruang O dalam kurung M untuk N elemen. Implementasi ini memiliki kebutuhan ruang di mana M adalah jumlah operasi N kue dan N adalah jumlah elemen aktual dalam antrian. Ini berarti bahwa jika ada banyak operasi N kue dan D kue, antrian akan menyimpan banyak referensi non, mengakibatkan penggunaan ruang yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah elemen aktual dalam antrian. Pengaruhnya, dengan kata lain, antrian dengan sedikit elemen akan disimpan dalam array yang besar karena adanya banyak referensi non dari operasi DQQ sebelumnya. Ini menyebabkan penggunaan memori yang tidak efisien ketika ada banyak operasi NQQ dan DQQ. Pada diagram ini, F ini adalah indeks depan antrian yang menunjukkan elemen berikutnya untuk di DQQ. Elemen E, F, G adalah elemen yang valid dalam antrian.
indeks sebelumnya 0, 1, 2 diisi dengan 0, menunjukkan bahwa elemen tersebut telah didekuwe. Contoh kita ke kode Python. Kita hanya menambahkan di sini self from sama dengan 0. Di sini kita ganti self titik from length self titik result sama dengan self titik self titik from. Self titik self titik from sama dengan non. Ini kita hapus. Self titik from return result. Kita ganti B. NQW print kita jalankan A, 2, dan B. Sini ada keuntungannya, operasi dekuwe menjadi O1 meningkatkan efisiensi dibandingkan dengan implementasi pertama. Kerugiannya, penggunaan ruang menjadi kurang efisien karena referensi node yang tetap ada dalam array setelah banyak operasi NQW dan DQW. Implementasi ini memberikan keseimbangan antara waktu eksekusi dan penggunaan ruang. Tetapi untuk situasi di mana ada banyak operasi DQW, penggunaan struktur data lain seperti DQW mungkin lebih efisien. Oke, kita kembali ke slide-nya. Selanjutnya, pada slide ini kita membahas dampak negatif dari
implementasi antrian yang dijelaskan pada implementasi kedua, terutama dalam aplikasi yang memiliki ukuran antrian relatif kecil tetapi digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dampak negatif implementasi 2, desain yang memiliki konsekuensi merugikan. Ukuran antrian yang relatif kecil tetapi digunakan dalam jangka waktu yang lama. Implementasi kedua antrian berbasis array menggantikan elemen yang di DQW dengan none dan mempertahankan indeks depan F. Walaupun ini efisien dalam hal waktu eksekusi, ini tidak efisien dalam hal penggunaan ruang memori, terutama jika antrian digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ilustrasi: pada contoh di slide, antrian yang awalnya berisi elemen A, B, C, D, dan E akan memiliki referensi none yang tetap ada di dalam array setelah beberapa elemen di DQW. Jika ada banyak operasi MQW dan DQW, antrian akan menyimpan banyak referensi none, mengakibatkan penggunaan memori yang lebih besar. Sini ada contoh kasus. Contoh kasus daftar tunggu di restoran. Apa? Hah? Penjelasannya sebagai contoh, daftar tunggu di restoran mungkin tidak pernah memiliki lebih banyak dari 30 entry sekaligus. Namun, selama 1 hari atau seminggu, jumlah total entry akan jauh lebih besar. Dengan menggunakan implementasi ini, referensi none akan menumpuk di dalam array, menyebabkan penggunaan memori yang tidak efisien. Ada solusi dan alternatif. Untuk penggunaan DQW, untuk mengatasi masalah ini, kita bisa menggunakan DQW dari modul collection di Python yang memungkinkan operasi append dan pop di kedua ujung dengan waktu konstan. Ada juga penggunaan virtual buffer. Cincin buffer adalah alternatif lain yang dapat menghindari masalah ini. Virtual buffer menggunakan array tetap dan 2 pointer untuk melacak posisi elemen pertama dan terakhir. Oke, selanjutnya menggunakan array secara melingkar. Kami memungkinkan bagian depan antrian untuk bergeser ke kanan dan dapat memungkinkan istri antrian untuk melipat ke sekitar ujung array yang mendasarinya. Kami mengasumsikan bahwa array yang mendasari memiliki panjang tetap n yang lebih besar dari jumlah sebenarnya elemen dalam antrian. Elemen baru dimasukkan ke arah ujung antrian saat ini, bergerak dari depan ke indeks n kurang 1 dan berlanjut pada indeks 0, kemudian 1. Ini memperhatikan kebutuhan memori O dalam kurung 1 untuk implementasi. Sini pada gambar sini, array yang ditampilkan dengan elemen I, J, K, L, M
di awal diikuti oleh ruang kosong ditandai dengan petik 2 dan elemen E, F, G, H di akhir. Indeks dimulai dari 0, 1, 2 di awal dan F, N kurang 1 di akhir. Rumus F sama dengan dalam kurung F tambah 1 modulus N. Ditunjukkan menjelaskan cara menghitung indeks berikutnya secara melingkar. Pada slide ini dia menjelaskan konsep implementasi antrian menggunakan array melingkar yang menunjukkan penggunaan ruang array secara efisien dengan memungkinkan penggunaan ruang array secara efisien dengan memungkinkan elemen-elemen untuk melipat kembali ke awal array ketika mencapai ujungnya. Metode ini menghasilkan penggunaan memori yang konstan dalam kurung O dalam kurung 1 dan operasi yang efisien untuk menambah dan menghapus elemen dari antrian. Oke, selanjutnya kucing. Kucing? Jam berapa kucing? 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 Astaga, dari tadi udah jalan tuh. Oke, selanjutnya implementasi antrian Python. Secara internal, kelas antrian memelihara 3 variabel instan berikut. Ada data, referensi ke instan, list dengan kapasitas tetap. Ada size, integer yang mewakili jumlah elemen yang saat ini disimpan dalam antrian berbeda dengan panjang list data. Ada front, integer yang mewakili indeks dalam data untuk elemen pertama antrian. Asumsi antrian tidak kosong. We provide the following accessor function. Kami menyediakan fungsi accessor berikut. Ada len, panjang antrian saat ini. Ada isEmpty, memeriksa apakah antrian kosong. Ada first, mengembalikan elemen di depan antrian. Ada mutator function, fungsi mutator. NQW untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. DQW dia ini untuk menghapus elemen dari antrian. Selanjutnya kita akan ke kodenya. Untuk kodenya class arrayQueue. Kita ke kodenya. definite parameter self ini self data sama dengan non self titik size sama dengan 0 self titik frontnya itu dengan def len horizon self titik size def is 20
return size the first
2, 3. Sakit leherku. Oke, kita jalankan. Apakah ada error? Line 41. Oke, saya jalankan kembali. Sini masih error.
sini sudah muncul key-nya 5, 7, 9, 2, dan seterusnya. Oke, selanjutnya menambahkan dan menghapus elemen. Indeks tempat elemen berikutnya ditambahkan key antrian. File sama dengan dalam kurung self.front tambah self titik dot size %length dalam kurung self data. Saat mengeluarkan elemen dari antrian, nilai pada indeks self.front dikembalikan dan dihapus. Indeks front diperbarui ke posisi berikutnya dalam antrian melingkar. Self.front sama dengan self.front tambah 1 %length self data. Mengubah ukuran antrian. Ketika ukuran antrian sama dengan ukuran array, ketika ukuran antrian sama dengan ukuran array yang mendasarinya, kapasitas penyimpanan daftar yang mendasarinya yang digandakan. Referensi dari data lama disalin ke daftar baru. Saat memindahkan isi, kita sengaja menyelaraskan ulang bagian depan antrian dengan indeks 0 di array baru. Pada slide ini menjelaskan operasi dasar pada implementasi antrian melingkar menggunakan array. Bagian pertama menjelaskan cara menambah dan menghapus elemen menggunakan operasi modulo untuk menangani wraparound. Bagian kedua menjelaskan proses mengubah ukuran antrian ketika kapasitas penuh, termasuk penggandaan ukuran dan penyesuaian ulang elemen-elemen. Gambar di bagian bawah ini menjelaskan proses pemindahan elemen dari array lama ke array baru yang lebih besar dengan menyelaraskan ulang front antrian ke indeks 0. Selanjutnya shrinking di underlying array, menyusut array yang mendasarinya. Pendekatan yang kuat adalah dengan mengurangi array menjadi setengahnya ukuran saat ini. Setiap kali jumlah elemen yang disimpan di dalamnya kurang dari 1/4 kapasitasnya. Space usage, penggunaan ruang. Sini saya akan mencoba menambahkan codingan pada codingan tadi. Ini tambahkan
Kita copy. Empat. 1, 2, 3, 4. Sini kita copy ini. Kita copy ini. Oke, kita jalankan kembali. Sini ada bertambah QQ. Baik, selanjutnya analyzing the array based QA implementation. Kalau array bagus. Analyzing. Gimana berarti? Dia menganalisis implementasi antrian berbasis array. Ada operation Q and QQ dan kurang E, running time-nya 1, dan seterusnya. Sini kita dapat lihat pada tabel ini. Oke, lanjut. Double-ended queues, antrian berakhir ganda. DQW diucapkan DEQ atau antrian berujung ganda adalah struktur data mirip antrian yang mendukung penyisipan dan penghapusan di bagian depan dan belakang antrian. Tipe data abstrak DQW lebih umum dibandingkan tipe data stack dan tipe data abstrak antrian ADT. Contoh, sebuah restoran menggunakan antrian untuk mempertahankan daftar tunggu. Kadang-kadang orang pertama yang memungkinkan dikeluarkan dari antrian hanya untuk mengetahui bahwa meja tidak tersedia. Biasanya, pihak restoran akan memasukkan kembali orang tersebut pada posisi pertama dalam antrian. Mungkin juga, pelanggan yang berada di ujung antrian menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran. Oke, lanjut tipe data abstrak DQW. DQW ADT didefinisikan sehingga DQWD mendukung metode berikut. D add first, menambahkan elemen E ke depan DQWD. D add less, tambahkan elemen E di belakang DQWD. D delete first, hapus dan kembalikan elemen pertama dari DQWD. Terjadi kesalahan jika DQWD kosong. D delete last, hapus dan kembalikan elemen terakhir dari DQWD. Kesalahan terjadi jika DQWD kosong. Selain itu, DQWDT akan mencakup pengakses berikut. D first mengembalikan, tetapi jangan menghapus elemen pertama dari DQWD. Kesalahan terjadi jika DQWD tersebut kosong. D last mengembalikan tapi jangan menghapus elemen terakhir dari DQWD. Kesalahan terjadi jika DQWD tersebut kosong. D is empty mengembalikan true jika DQWD tidak mengandung elemen apapun. Lend mengembalikan jumlah elemen dalam DQWD dengan Python. Kami mengimplementasikan ini dengan special metode ln. Selanjutnya, implementing DQW with a quirqual array. Menerapkan DQW dengan array yang melingkar. Sini ada pertahankan 3 variabel instan yang sama. Ada data, size, and from. Kembali
bagian belakang antrian. Back sama dengan self front tambah self size kurang 1 persen length dalam kurung self data. At first memerlukan pengurangan indeks secara sirkuler. Self front sama dengan self front kurang 1 persen length self data. Sini ada operation D titik at last 5. Return value-nya 0, dikunya 5, menambahkan. Sini juga ada menambahkan 3, menambahkan 7, sini the first. Return value-nya 7, 735, dan seterusnya. Serangkaian operasi dan dampak pada DQD bilangan bulat yang awalnya kosong. Oke, selanjutnya request in Python collection module. Request dalam modul koleksi Python. Sini ada request collection request dan description. Sini number of element, menambahkan to beginning. Ada add to end, remove from beginning, remove from end, access first element, dan seterusnya. Pertunjukan kelas DQW didokumentasikan secara formal untuk menjamin operasi waktu O1 di kedua ujung, tetapi operasi terburuk waktu ON ketika menggunakan notasi indeks di dekat bagian tengah DQW. Oke, kita coba ke codingannya. Kita buat file baru. Import collection. D sama dengan collection. Append left. D titik append 10. Ini 2. Ini 3. Ini 7. Print dalam kurung DQW.
Oke, saya jalankan. Di sini menghasilkan output DQD dengan DQD 7,3,6,5,10,2. Lengthnya 6 dan seterusnya. Oke, kembali ke ringkasan. Di sini kita mempelajari 3 add berikut, ada stack, QoS, dan request. Mengimplementasikan add ini menggunakan daftar Python. Menganalisis kinerja implementasi ini. Baik, terima kasih. Baik, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.